Anggaran untuk visum korban-korban pelecehan seksual ini dipangkas dengan dalih efisiensi untuk program pemerintah. Dan kalau lu senior, terus lu maki-maki junior lu sampai dia kena mental dengan dalih ospek industri, itu bukan ngajarin, tapi itu power abuse. Tapi begitu korbannya risih, dia bakal bilang, ah dasar baperan, gak asik lu, cuma bercanda doang. Sakit nih orang. Satu hal lagi, mereka ini selalu memanfaatkan ketakutan. Predator yang dapat panggung. Banyak yang bilang masuk dunia entertainment itu harus punya mental baja. Mulut orang produksi itu pedes. Kalau nggak kuat, ya lu mending pulang aja. Dan ya, akhirnya makian, bullying secara physically, bahkan kontak fisik yang nggak perlu ada bersama di bawah nama besar culture. Mungkin anak entertain sekarang bisa dibilang culture. Satu hal yang jadi pertanyaan, sejak kapan kultur bekerja di dunia production entertain atau produksi entertainment menjadi ajang pembenaran buat saling nyakitin? Dan sejak kapan istilah kata bercanda dijadikan tameng untuk perilaku yang sebenarnya biadab? Aku sering banget denger, kita kan keluarga, masa gitu aja lapor, kata si pelaku terhadap korbannya. Nah, ini tuh jebakan. Di tim aku sendiri, ya kita memang keluarga. Tapi justru keluarga itu saling jaga. Profesionalisme itu bukan gak boleh bercanda, tapi soal tahu kapan lu harus berhenti. Kalau lu sebagai atasan, terus lu pegang-pegang area private badan tim lu dengan dalih, ya karena kalian akrab, itu bukan profesional, itu pelecehan. Dan kalau lu senior, terus lu maki-maki junior lu sampai dia kena mental dengan dalih ospek industri, itu bukan ngajarin, tapi itu power abuse. Dan yang paling bangsatnya lagi adalah mereka-mereka yang selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ada oknum yang memang sengaja bikin suasana cair lewat alkohol atau jokes-jokes seksis, obrolan mesum tongkrongan, cuma buat ngetes. Ini anak bisa gue sikat gak ya? Lagu lama. Tapi begitu korbannya risih, dia bakal bilang, ah dasar baperan, gak asik lu, cuma bercanda doang. Sakit nih orang. Satu hal lagi, mereka ini selalu memanfaatkan ketakutan dari calon korban. Ya takut gak dapet job lagi, takut gak jadi tim profesional mereka lagi, atau bahkan bisa saja takut di blacklist. Dan lebih parahnya lagi, takut dibilang tidak profesional. Mereka ini berlindung di balik hierarki. Ini bukan lagi soal kultur,
Ini soal predator yang dapat panggung-panggung. Sekarang gini deh, kalau lu emang ngerasa itu cuma bercandaan kultur, coba bawa argumen itu ke depan penyidik. Di mata hukum, apalagi sekarang ada UU TPKS, nggak ada pasal yang bunyinya boleh dilakukan kalau korbannya baperan. Enggak dong. Hukum cuma lihat fakta. Chat mesum lu, itu bukti. Tangan lu yang lu bilang nggak sengaja mampir grepe, itu bukti. Ancaman lu buat mutus rezeki orang kalau dia nggak nurut, itu bukti kuat buat penyalahgunaan relasi kuasa. Tapi balik lagi, apakah pihak berwajib mau bantu para korban untuk menemukan keadilan mereka? Itu masih menjadi pertanyaan yang sangat besar yang terjadi di lapangan. Karena kebanyakan para pihak berwajib ini juga meragukan apabila korban mendapatkan pelecehan seksual yang dilaporkan. Dan bahkan parahnya lagi, anggaran untuk visum korban-korban pelecehan seksual ini dipangkas dengan dalih efisiensi untuk program pemerintah. Well, buat kalian yang mungkin sekarang sedang merasa tertekan atau dipaksa untuk diam, gak boleh speak up, dan dibilang gak usah baper, ingat satu hal. Karir lu gak lebih dari harga diri lu. Dan buat kita yang masih di industri ini, yuk mulai bedain mana yang seru, mana yang kriminal. Kita semua sama-sama cari makan, bukan cari lawan. Apalagi cari korban. Jangan sampai narasi playing victim dipakai buat bungkam suara yang bener-bener luka. Sampai menyebabkan trauma. Gue Siskae, selamat tidur buat lu yang gak punya beban di hati. Dan tetap waspada karena pelaku seksual ada di mana-mana. Be safe guys. Bye-bye.